Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Adu kata lino wacuramin kasaruga wasengat kalibatan. Harus. Singkat keadaan bahasa memperbaiki pengatur pengatur. Yang kami hormati pengawas pembina di Kecamatan Sinta, ada Pak Haidir, Estos SPD, dan ada Pak Nurdin, SPD SD. Yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Sinta, Bapak Sofian. Yang kami hormati rekan kami dari Dinas Pendidikan, Pak Effendi, yang nanti akan membersamai Bapak Ibu dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Serta Bapak Ibu yang pertama selaku tuan rumah, ya, Kepala SDN 14 Sinta, dan serta Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Sinta yang kami banggakan. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis dan Pak Kabid, ya, pada hari ini beliau tidak bisa hadir bersama kita karena ada kegiatan yang bersamaan dan diperintahkan, didisposisikan kepada saya untuk mewakili. Dan sebenarnya saya juga jam 9 ini sedang ditunggu di DPKD karena hari ini kami akan melaksanakan asistensi anggaran tahun 2026. Jadi mungkin nanti saya setelah pembukaan mohon izin Pak Ketua, nanti saya langsung ke DPKD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum lisan berbicara dan makna mengalir dalam kata, mari kita teduhkan hati, merenungi indahnya nikmat semesta. Atas izin Tuhan, kita masih diberi waktu untuk bersua dalam keadaan sehat, lapang, dan jiwa yang bahagia. Tuhan sang pemilik segala waktu dan ruang yang mengatur kehidupan. Dalam hikmah yang tenang, tiada kata yang lebih pantas untuk kita dahulukan selain syukur atas segala kebaikan. Semoga setiap niat yang terucap dan langkah yang kita tata bernilai amal dalam pandangan Tuhan, menjadi cahaya di dunia dan saksi kebaikan di akhir masa. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita refleksi bersama, perlu kita ingat kembali, mereview kembali beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan SPMB, sistem penerimaan murid baru, yang kemarin di bulan Juli sudah kita laksanakan. Namun ada beberapa catatan. Alhamdulillah untuk SPMB kali ini kami tidak ada menemukan, sampai hari ini belum ada laporan terkait dengan pelanggaran dalam SPMB, terutama yang berkaitan dengan masalah pungutan liar, ya. Sampai hari ini belum ada. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada semua Bapak Ibu, ya. Nah, tapi nggak tahu, mungkin dalam minggu-minggu ke depan nanti muncul, kan? Nah, mudah-mudahan sampai SPMB tahun depan tidak ada laporan yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kemudian ada sedikit kendala hari ini berkaitan dengan SPMB kemarin itu Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan daya tampung. Nah, daya tampung sampai hari ini kami masih berkoordinasi dengan kementerian untuk supaya dapotiknya dibuka, karena hari ini dapotik itu kan dikunci. Jadi ada beberapa sekolah yang kelebihan daya tampung hari ini tidak bisa untuk mengentri, kan. Nah, jadi kami masih koordinasi dengan kementerian. Kemarin kita juga sudah mengirimkan surat dari pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Pak Bupati, ya, karena prosesnya selama masuk jonasi nggak ada masalah. Daya tampung yang sistemnya izin ini, ya. Ya, tapi nggak apa-apa.
kita tetap jalankan. Hanya ini mungkin untuk perhatian kita ke depan, untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin kita bisa antisipasi dengan melakukan, kalau SD memang agak sulit ya, melakukan analisisnya agak sulit karena kita tidak semua anak-anak yang masuk SD itu berasal dari TK, gitu kan? Jadi memang analisisnya agak sulit. Kalau SMP mungkin agak gampang karena kita bisa menganalisis dari data lulusan SD. Nah, namun paling tidak kita bisa mengantisipasi mungkin dengan melakukan prediksi ya. Mungkin juga kemarin data kita ini sistemnya sistem baru gitu kan. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa maksimalkan saja probelnya ya, maksimalkan saja jumlah siswa per rombelnya itu. Kalau SD kan 32 ya. Kemarin memang karena kita sistemnya baru ya, ada yang 28 gitu ya. 28. Nanti kita ambil saja, penting kita ambil lebih daripada kurang, gitu kan? Dan kalau memang daya tampungnya itu sudah terpenuhi, ya Bapak Ibu bisa, kalau bisa saran kami untuk tahun yang akan datang, ya. Tapi kita harap mudah-mudahan ada perubahan kebijakan, gitu kan? Nah, namun kalau kebijakan masih sama, usahakan jangan melebihi daya tampung. Ya, bisa koordinasi dengan sekolah terdekat gitu. Nah, namun untuk yang tahun ini sampai hari ini kementerian ini masih kita lobby supaya mau membuka. Nah, kemarin dengan BPMP saya sudah sampai gimana ya, sudah keras juga masa kita gitu kan. Nah, ternyata BPMP juga lamban dalam melakukan koordinasi dengan kementerian. Sehingga mau tidak mau kita langsung melakukan koordinasi dengan kementerian. Dan kemarin saya mau dikasih waktu sampai siang ini harus malam. Malamnya kita koordinasi, hanya dikasih waktu sampai besok siang, suratnya sudah harus dikirim ke kementerian ya. Ya kita kejar secepatnya karena kalau suratnya itu harus tanda tangan kepala daerah ini. Kalau kepala dinas gampang kan. Kepala daerah ini kan agak panjang urusannya gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan SPMB. Kemudian berikutnya tadi sudah disinggung juga dengan Pak Ketua K3S berkaitan dengan asesmen nasional ya. Nah, tidak lama lagi kita akan melaksanakan asesmen nasional. Dan kami dari Dinas Pendidikan hari ini kami sudah melakukan koordinasi baik itu dengan pihak PLN maupun pihak Telkom untuk mengawal pelaksanaan asesmen nasional mulai dari nanti tahapan simulasi dan seterusnya sampai dengan selesai, supaya nanti pada jadwal-jadwal yang sudah kita sampaikan tidak terjadi pemadaman listrik. Dan untuk Telkom supaya sinyalnya juga bisa kembali terjaga, ya kan? Supaya pelaksanaan asesmen nasional nanti bisa berjalan dengan lancar. Namun ada satu hal, ya, hari ini bahwa asesmen nasional ini nanti muaranya adalah rapor pendidikan. Jadi prosesnya panjang. Untuk mendapatkan rapor pendidikan itu prosesnya panjang. Ada asesmen nasional ya, yang terdiri dari AKM, kemudian survei lingkungan, kemudian survei karakter, gitu kan. Nah, prosesnya panjang sehingga muncullah rapor pendidikan. Nah, tentunya sangat kita sayangkan kalau dengan proses yang panjang, proses yang cukup melelahkan kita, namun hasilnya tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu harapan kami
hasil dari rapor pendidikan ini bisa menjadi bahan refleksi, bisa menjadi bahan kita untuk memperbaiki daripada kondisi yang hari ini masih menjadi masalah di satuan pendidikan kita, ya. Nah, nanti kan dari rapor pendidikan itu tercerminlah kondisi-kondisi, masalah-masalah, kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan dari setiap satuan pendidikan. Nah, tentunya kekuatan tetap kita pertahankan, kelebihannya bisa kita jaga, namun kekurangannya harus kita tingkatkan. Nah, ini menjadi harapan. Makanya saya setiap minggu itu, besok ini muncul lagi nih, besok nih, dia setiap Selasa itu pasti update, ya, adopsi rapor pendidikan itu. Untuk Kecamatan Sintang, alhamdulillah mungkin sudah hampir 100%. Hanya kemarin ada beberapa 1 atau 2 sekolah, ya, Pak Sofyan. Nah, yang belum nanti kita lihat besok, ya, mudah-mudahan sudah 100% semua. Tapi alhamdulillah dalam 2 minggu ini, khusus untuk jenjang SD itu sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan kalau saya bilang, ya, karena dari awal Agustus itu kita masih di angka 60-an%, ya, 60 sekian persen untuk loginnya. Tapi hari ini update minggu kemarin kita sudah di angka 79%. Artinya kita sudah lebih tinggi dari, untuk loginnya kita sudah lebih tinggi dari SMP. Nah, ya, walaupun sebenarnya kalau bicara secara kuantitas memang kita harus lebih tinggi. Kita 50% SD itu sudah 200 sekian sekolah. Kalau SMP kan dia 100% juga masih 130-an sekolah, gitu kan, secara kuantitas. Tapi kan yang dilihat secara persentasenya, gitu kan. Nah, kenapa ini kita dorong terus? Kita ingin supaya satuan pendidikan dapat memanfaatkan daripada rapor pendidikan sebagai acuan bagi kepala sekolah untuk membuat program perbaikan, untuk membuat program peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, selama pelaksanaan asesmen nasional ini, mungkin kita hari ini sudah punya berapa tahun rapor pendidikan? Dari tahun 2021, ya? 5 tahun. Sudah 5 tahun, ya? 5 tahun, ini masuk tahun ke-6. Nah, dalam 5 tahun ini kita belum pernah adopsinya itu mencapai 100%. Makanya tahun ini kami mengharapkan kerjasama kita semua supaya mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mencapai adopsi 100%, ya. Walaupun ya paling enggak kita udah 100% untuk loginnya dan unduhnya. Saya sedih juga kemarin ada yang di grup itu yang bertanya, Pak, gimana loginnya rapor pendidikan? Waduh, udah 5 tahun gitu kan. Masa loginnya saja belum ngerti caranya, jadi apa yang dikerjakan gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya berkaitan dengan Dapodik, ya. Nah, Dapodik ini kan sebentar lagi kita akan 31 Agustus, ya. Ya, Dapodik artinya tinggal sekitar seminggu lagi, ya. Kita seminggu lagi. Nah, ini mohon untuk segera disikapi, ditindaklanjuti sebagaimana mestinya supaya nanti data kita semuanya valid. Mungkin Bapak Ibu itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nah, kemudian satu hal berkaitan dengan pendekatan baru, ya, yang hari ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh Kemdikbud, ya, yaitu pendekatan dan pembelajaran mendalam. Nah, kemarin kan sudah banyak, ya Pak Idil, mungkin Sintang sudah semua? Belum? Kemarin yang dapat poskin aja, ya? Oh, sekolah yang di atas 400, ya? Poskin, ya? Nah, ya, jadi berkaitan dengan ini, nanti tugas Bapak Ibu semua nih, terutama yang sudah mengikuti pelatihan kemarin, ya kan? Jadi
pembelajaran mendalam itu kita tidak ingin hanya menjadi formalitas di atas kertas saja. Artinya yang berubah nanti hanya RPP-nya, yang berubah hanya modul ajarnya. Tapi pendekatan pembelajarannya, metode cara guru mengajar di dalam kelas tetap sama. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, ya, bahwa pembelajaran mendalam kita ingin terjadinya perubahan proses pembelajaran di dalam kelas. Proses yang lebih baik, proses yang lebih dapat memfasilitasi peserta didik. Nah, jangan nanti pembelajaran mendalam yang baru, yang berubah hanya RPP-nya. Ya, nah ini perlu kerjasama, perlu dari Bapak Ibu selaku pimpinan di satuan pendidikan untuk melakukan supervisi, ya, supervisi. Di supervisi guru-gurunya sudah benar belum proses pembelajarannya, gitu kan? Nah, dilakukan supervisi sesering mungkin. Jangan yang supervisi kalau formalitasnya kan hanya satu semester itu berapa kali Pak itu? 2 kali ya. Tapi kalau bisa lebih sering lebih bagus. Ya. Supervisi dalam arti bukan kita mencari kesalahan guru, ya, tapi dalam rangka kita memberikan refleksi, ya kan? Makanya pembelajaran mendalam itu basisnya adalah growth mindset, ya, berpikiran terbuka. Kalau orang berpikiran terbuka, kita siap menerima masukan, kita siap menerima kritikan dari mana saja, selama itu untuk membangun dan meningkatkan kompetensi daripada guru-guru kita. Iya, berkaitan tentang tadi diingatkan Pak Hidil juga tentang hari wajib belajar ya bagi guru itu. Nah, itu kemarin kami sudah membuat surat edaran Bupati, ya. Namun karena kemarin kesibukan Pak Kadis, beliau juga kemarin baru pulang, ya. Jadi belum sempat sampai hari ini belum sempat dibahas. Padahal surat edarannya itu mungkin sudah dari bulan yang lalu, draftnya sudah kami sampaikan. Tinggal menunggu arahan pimpinan untuk membahasnya. Mungkin nanti kita kemarin mau dibahas Pak Hidir, tapi kawan-kawan pengawas belum lengkap, jadi dipending dulu. Karena kita ingin nanti semua bidang dan semua pengawas hadir untuk membahas bersama bagaimana implementasi di Kabupaten Sintang ini berkaitan dengan hari wajib belajar untuk guru itu. Dimana di situ diwajibkan 1 hari dalam seminggu itu guru wajib untuk belajar. Tentunya nanti kita atur harinya hari apa, berapa jam waktunya, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Nah, ini kami juga masih menunggu arahan dari pimpinan. Saya kira demikian Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam rangka untuk refleksi kita, untuk mengingatkan kita kembali supaya kita dapat meningkatkan daripada kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Sintang. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak Ibu semua, maka kegiatan K3S Kecamatan Sintang pada hari ini kami nyatakan secara resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.